Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Bapak sekali yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk taklim. Mudah-mudahan Allah selalu mengistiqomahkan kita dan menjadikan wasilah kita untuk bisa lebih baik kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, dengan harapan segala yang kita lakukan baik berupa ibadah maupun pekerjaan harian Allah menerimanya dengan penuh ridho. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, uswah kita terhadap kita. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam ini insya Allah melanjutkan kemarin, pada pertemuan ini kita akan bahas tentang bab 2, yaitu bab taubat. Dalam ini menurut ulama taubatu wajibun min kulli dzambin, bahwa taubat itu hukumnya wajib bagi siapa yang berbuat dosa. Fa'in kanatil maksiatu bainal abdi wa bainallahu ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyun falaha salah satu syurut ahaduma ayyuqli'a anil maksiat wasani ayyam dama alal fi'liha wasalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Wa in fuqida ahadus salasati lam tasihu taubat. Menurut ulama bahwa taubat itu wajib bagi siapa saja yang memiliki dosa atau maksiat kepada Allah, di mana di dalam kemaksiatan itu khusus antara hamba dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan manusia. Maka cara taubatnya harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah tidak ayyuh li'a'anil maksiat was ayyang dama alal fi'liha ayyazima alla yahuda ilaiha. Yang pertama adalah memutuskan tidak bermaksiat. Yang kedua menyesal atas perbuatan yang melakukan kemaksiatan. Yang ketiga adalah tidak berniat untuk mengulangi selama-lamanya. Itu salah satu yang bisa kita terima taubatnya manakala taubat kita memenuhi 3 syarat. Itu kalau kaitannya dengan dosa maksiat kepada Allah SWT, seperti tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan atau melanggar yang dilarang oleh Allah. Kalau itu kaitannya semata dengan Allah, cukup 3 syarat itu. Pertama, tidak mengulangi maksiat. Kedua, menyesal atas kemaksiatan. Yang ketiga, tidak ada niat lagi untuk bermaksiat selama-lamanya. Insya Allah sah taubatnya. Baik karena maksiatu ta'alaku bi'adami syurutuha arba'ah. Jikalau kaitannya taubat dengan perbuatan yang berhubungan dengan Adam, itu ada 4 syarat. Wa ayyabra'u min haqqi sahibiha. Yaitu syarat pertama, harus membebaskan, melepaskan hak-hak temannya. Kalau itu kaitan dengan teman, hanya mengambil barang, ya barangnya dikembalikan. Hanya mencuri, ya barangnya dikembalikan. Itu syaratnya, gak bisa langsung minta maaf kepada Allah. Ya kan, itu kaitannya hak adami. Hak adam ya harus selesaikan dulu dengan manusianya, baru nanti kepada Allah. Hanya mencuri ya harus dikembalikan. Wa in kanat malan aw nahwi radduhu ilaihi.
Jika berupa barang atau nahwuhu sepadannya, radduhu kembalikan. Wa in kanat hadul qadfi wa nahwu maka nahu minhu aw talabu afwan. Jika kaitannya menuduh zina namanya atas sepadannya, ya minta maaf, ya, harus minta maaf. Wa in kana hibatan istalahu minha, ya jika hibah atau membuat celaan, ya tentu juga meminta maaf kepada yang bersangkutan. Wa yajibu ayyutuba min jami'i dzunub, dan ada kewajiban untuk tobat dari semua dosa-dosanya. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq min dzalika dzanbi wa baqiya alaihi bab. Dan jika tobatnya pada sebagian dari dosa, ya tobatnya bisa didapat, tapi ada yang tersisa tentunya. Ini dalil-dalil ya, yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah menunjukkan taubat itu wajib. Tapi yang kaitannya dengan anak Adam memang beda, harus kembalikan hak-haknya dan minta maaf. Kalau toh sudah mengembalikan minta maaf tidak, itu kita kembalikan, serahkan kepada yang maha menciptakan, Allah lah yang mengurusinya. Dalam sini Allah berfirman, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun lalakum tattaqun. Nah, ini di sini Allah menjelaskan bahwa pentingnya tobat, ya, tobat merupakan perintah syarat Islam, tidak lain bukan untuk Allah atau siapapun, tapi untuk diri kita, yaitu la'alakum tuflihun, supaya kita bahagia, supaya kita fitrah, tidak ada penghalang-penghalang antara diri kita dengan Allah. Kadang doa-doa kita sulit terijabahi, ibadah kita terasa hampa, karena di dalam diri kita ada penghalang-penghalang, yaitu salah satunya karena belum tobat kepada Allah atau belum minta maaf kepada sesamanya. Ini surat An-Nur ayat 31. Juga Allah berfirman, astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Minta ampun kepadamu summa tubu, kemudian tobat kepada Allah. Surat Hud. Juga dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubat yang betul-betul tidak ingin mengulangi. Ini salah satu rahmat yang Allah berikan kepada manusia, ada kesempatan untuk bertobat. Ini bedanya tobat umat Nabi Adam yang nama Nabi Muhammad, ya, diberi kesempatan untuk tobat. Kalau dulu umat-umat sebelum Rasul, tobatnya itu ya harus melakukan perbuatan yang setimpal, ya, contohnya ya harus membunuh dirinya sebagai bertobat. Kalau Islam ya, tidak demikian, ya, memang berbeda antara syariatnya nabi-nabi dulu dengan nabi-nabi kita. Kalau kita ditunda, segala hukumannya ditunda, diberi kesempatan di dunia untuk melakukan tobat. Kalau dulu enggak, kalau ingin diampuni ya bunuh diri, dalam rangka sebagai tebusan. Dalam hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu ya Rasulullah qala wallahu, demi Allah, ini sesungguhnya ingsun Allah, ingsun Nabi Muhammad, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepada Allah fi yaumi aksara min sab'ina marrah. Bayangkan ini Rasulullah bersumpah bahwa diri Rasulullah saja yang maksum selalu istighfar dan minta taubat kepada Allah fi yaumil aksari min sab'ina marrah, dalam sehari, ya, sampai sebanyak 70 kali. Dalam sehari saja Rasulullah beristighfar, minta tobat, padahal dia seorang yang maksum. Ini sebuah pelajaran, Rasulullah saja yang tidak berdosa, ya, bertobat. Berarti tobat itu intinya apa?
sikap rendah diri kepada Allah, karena manusia itu manusia yang gampang luput dari berbuat salah. Sampai-sampai Rasulullah tawadunya kalau Gusti Allah selalu beristighfar dalam setiap harinya ya banyak sekali, sampai 70 kali. Ini tentunya kita sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan, ya, baik salah yang sengaja apalagi yang tidak sengaja, kita banyak sekali. Maka kita tentunya tiap waktu sholat ya 100 kalau 5 kali kan mending 500. Dalam hadis lain kalau Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, hai manusia, tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fi yaumin mi'ata marrah. Ya, dalam hadis ini Rasulullah mengajak manusia untuk tobat kepada Allah dan beristighfar. Fa inni atubu fi fil yaumi mi'ata marrah. Padahal sesungguhnya aku bertobat di setiap hari mi'ata marrah, 100 kali. Ini sudah sampai 100 kali. Dalam hadis lain ini hadisnya sahih. An Abi Hamzah an Anas bin Malik al Ansori, sahabat Ansor, khadimir Rasulullah, pembantu Rasulullah. Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falahin muttafaqun alaih. Allahu afrahu, Allah sangat gembira bi taubati abdihi, dengan taubatnya hambanya, min ahadikum, dari antara kalian. Ini banyakkan Allah itu sangat gembira kalau ada hamba yang taubat. Maka dalam hal ini, dalam bab tasawuf yang kemarin, bahwa ibadahnya seorang yang merasa banyak maksiatnya kepada Allah, beristighfar terus dalam sholatnya, itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan orang yang merasa tidak pernah berbuat salah. Mungkin saking alime, saking banyak ilmunya, kadang merasa nggak bersalah. Ini kadang justru itu sebuah kesombongan. Orang yang merasa tidak berbuat salah itu hakikat adalah orang yang sombong kepada Allah. Rasulullah saja yang umi setiap hari tadi ada hadis menerangkan 70 kali, ada yang 100 kali. Nah, kita sebagai hamba kok merasa tidak maksiat, nah itu bahaya gitu. Maka di sini Allahu afrahu bi taubati abdi. Allah sungguh bahagia dengan taubatnya hambanya Allah. Muttafaqun alaih, ini hadis sudah sahih. Fi riwayat Allahu asyaddu farahan bi taubati abdi inna yatubu ilai min hatikum. Ini bersama artinya bahwa Allah sangat gembira kepada hambanya yang tidak putus asa. Dalam ayat lain, wala asu mirraqil, janganlah kalian berputus asa walaupun dosanya tak terhitung. Wala asu mirraqil, janganlah kalau kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah di sini adalah Allah memberi kesempatan untuk bertobat. Dan salah satu yang bisa membukakan basirah kita, batin kita, adalah salah satunya dengan kita mau merasa bersalah, bertobat kepada saudara. Monggo Pak Is. Tunggu. Sambil buat. Ya. Yang baru pergi Pak. Ini baru sekitar 10 menitan. Ini nerangan tobat, intinya tadi bahwa tobat sebuah kewajiban bagi hambanya. Tadi dicontohkan oleh Rasulullah, walaupun seorang yang maksum tidak pernah maksiat, dia sehari aja sampai 7 kali sampai 100 kali. Dan Allah sungguh sangat bahagia kepada hambanya yang mau tobat. Dan sebaliknya, hamba yang tidak pernah bersalah, mungkin secara dohiriyah tidak salah, tapi kan ada dosa-dosa yang tersembunyi, yaitu hati dan sebagainya. Tentunya sebagai kemarin diterangkan dalam bab tasawuf, di sini Allah senang menunjukkan bahwa taubat hamba yang dalam ibadah merasa banyak dosa itu lebih utama
daripada seorang alim yang merasa mulus, tidak pernah melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya. Yang ini juga pernah menjadi alat setan menggoda Al-Barsiso itu ya, dulu pernah saya ceritakan. Caranya dia menyerupai santri yang doanya khusyuk karena mengaku anak telah bermaksiat. Ini ngerti setan, ngerti cerdas trik-trik bagaimana menggoda manusia itu. Nah, pada berikutnya ini banyak hadis mencontohkan tentang orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin menurut ukuran skala sangat berat. Nanti akan saya terangkan. Wan Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Ini hadis dari Umar bin Khattab ya, Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Rasul mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya seorang hamba selagi belum sampai tenggorokan awalnya, belum sampai pelokor. Jadi kita masih banyak kesempatan untuk itu. Dalam ini hadisnya banyak, panjang sekali tentang cerita orang-orang yang bertobat kepada Allah. Salah satunya dari Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsa. Ini diceritakan dalam sini ada seorang laki-laki dari golongan sebelummu, qatala tis'ata wa tis'ina nafsa, telah membunuh 99 jiwa. Wasala an a'lamu ahlul ard batulu ala rahib. Dia ingin taubat dan minta tunjukkan seorang yang bisa memberikan petunjuk bagaimana cara bisa bertobat. Batulu ala rahib, maka ditunjukkan kepada seorang rahib, yaitu ya pendeta. Tapi ini cerita Bani Israel. Fa'atahu qala innahu qatalatis atawatis inna nafsan fahal lahu min taubati, bahwa dirinya telah membunuh 99, kira-kira bisa diterima taubatnya tidak? Itu tanya kepada seorang pendeta. Jawabannya lah, tidak bisa, sudah sampai 90 itu. Akhirnya apa? Karena jawabannya tidak, maka rohib itu langsung dibunuh. Maka malabihi mi'ah, sehingga faqatalahu fakam malabihi mi'ah, sehingga genaplah telah membunuh 100 orang. Summa sala'an alim ahlul ard, kemudian dia tanya kepada seorang yang tahu bahwa di wilayah ini, negara ini, minta petunjuk kepada seorang laki-laki yang tahu untuk bagaimana bisa bertobat. Dia menceritakan, ketemu innahu qatala mi'ata nafsi fahal lahu min taubat, bahwa dia cerita, saya telah membunuh orang 100, apakah bisa saya tobat? Maka jawab pada orang berikutnya, jawabnya na'am, oh bisa, ya bisa. Wa may yahulu bainahu wa baina taubah in taliqa ila ardi kama kada wa inna miha anasa ya'buduna wa ta'ala. Ini panjang sekali. Intinya setelah taubat ditunjukkan, ya kamu kesana nanti mencari, intinya bisa tobat intinya. Nah, akhirnya menuju perjalanan kepada minta petunjuk kepada orang yang bisa memberikan tobatnya, bagaimana dibimbing ini. Akhirnya melakukan perjalanan. Namun dalam perjalanan di tengah-tengah meninggal dunia. Nah, disinilah ada dua malaikat yang selalu berdebat. Bagaimana ini status kehambaannya kepada Allah?
satu malaikat rahmat mengatakan, oh ini sudah tobat. Orang malaikat satunya malaikat malaikat adab ya. Wah, ini belum pernah melakukan kebaikan kok. Setelah dulu belum pernah melakukan kebaikan apa-apa. Ya ini penuh dosa. Akhirnya datang malaikat memberi jalan tengah, coba diukur jarak antara start sama finish jauh kembali ke start atau sudah dekat ke finish. Nah, singkat cerita, jarak ke finish dengan jarak start itu sudah lebih dekat ke finish. Maka akhirnya ceritanya apa? Menunjukkan dia sudah sungguh-sungguh melakukan taubatnya kepada Allah dengan menempuh jarak yang sudah melebihi dari separuh perjalanan. Ini kita ini ya di Sahih wa fi riwayati Sahih itu muttafaqun alaih. Ada cerita lagi di sini. Ini cerita yang terkenal yaitu An Abi Ka'ab bin Malik. Ini hadisnya sampai 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak Warto ya. Panjang sekali hadisnya, panjang sekali. Cerita saja dari Ka'ab bin Malik itu sahabat Rasul yang selalu tidak pernah absen diajak jihad oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, tidak pernah absen dan tidak pernah terlambat. Namun di saat perang Hondak ya, dia sudah beli 2 kendaraan, menunjukkan sebuah kesiapan untuk berangkat ke perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang di luar Jazirah Arab. Ini berlawanan dengan kaum Romawi. Perang yang sangat berat. Karena apa? Datang pada musim kemarau, di mana panasnya luar biasa. Sampai ada saking musim panas itu banyak ada 80 sahabat yang tidak, bukan sahabat muslim ya, entah itu munafik atau mukmin, ada 80 tidak berangkat. Nah, salah satunya Ka'ab itu sudah ingin berangkat, tapi karena tadi suasana panas ya, melihat pohon yang rindang, pengen istirahat, panas itu ya. Nah, dia ingin pulang dulu, dan tidak tergesa-gesa untuk berangkat. Singkat cerita, nah Ka'ab bin Malik itu akhirnya ketinggalan, padahal sudah menyiapkan membeli kuda untuk perjalanan dan bekal yang cukup, menunjukkan dia kepengin berangkat, tidak ada kepengin balik kepada Rasulullah. Tapi karena musim panas, dia pulang dulu, tapi pulangnya tidak tergesa-gesa untuk cepat-cepat menyiapkan diri sehingga terlambat. Nah, ini dalam hadis ini panjang sekali. Intinya sampai Rasulullah selesai perang Tabuk. Setelah perang Tabuk, biasa Rasulullah kalau setelah pulang ya ke masjid, sholat 2 rakaat. Di situ itu sudah tradisi Rasulullah kalau pulang setelah perang ya sebuah. Nah, disitulah orang-orang yang tidak berangkat merasa bersalah, berbondong-bondong, orang munafik, entah bohong, entah jujur, Rasulullah serahkan kepada Allah. Nah, baru ada 3 orang yang jujur. Salah satunya Ka'ab menerangkan cerita dari awal, dan Rasulullah sudah tahu ya persiapan yang dia siapkan, dan Ka'ab tidak mau berbohong walaupun awalnya niat bohong. Tapi pas ketemu Rasulullah dia ingin mengutarakan apa adanya sebagaimana tadi, bahwa dia itu tidak menemukan alasan, bahwa dia tidak sedang malas atau tidak sedang sakit, dia sedang normal-normal saja, sedang siap-siap saja, tetapi pulang tapi tidak cepat-cepat berangkat, akhirnya ketinggalan.
Akhirnya yang terjadi apa? Rasulullah akhirnya apa? Menerima kejujuran. Tapi itu semua kembali kepada Allah. Allah mau ngampuni atau tidak, maka dalam hal ini ya Allah memberikan hukuman ya kepada 3 sahabat, yang satu bernama Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi al-Amri, yang 3 Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Yang muda itu Ka'ab bin Malik, yang keduanya rada tua ya. Akhirnya Allah memberi hukuman di mana ketiga orang itu dikucilkan selama 50 hari. Jamaah yang biasanya dilihat, yang enggak dilihat, bahkan sahabat semuanya dicuek semua, sehingga dia sakit, merasa malu. Dia tetap tidak ingin di rumah nangis, apalagi yang tua-tua isinya menangis saja. Ka'ab yang di rumah menangis, tapi dia selalu pendekatan jika Rasulullah jamaah tetap jamaah, namun tidak pernah ditengok oleh Rasulullah. Sampai-sampai menjelang setelah 40 hari bahkan hukumannya ditambahi. Ini dari Allah apa? Tidak boleh mendekati istrinya. Sampai sahabat yang lain yaitu Murarah bin Amr kalau sudah tua minta dispensasi keringanan. Karena apa? Dia gampangnya tidak bisa mandiri karena sudah tua, sakit-sakitan. Sakitnya itu karena apa? Merasa bersalah, ada kepikiran terus, jadi sakit, tapi karena sudah tua ditambah untuk tidak boleh bertemu dengan istrinya. Apalagi istrinya yang ngopeni, akhirnya minta dispensasi kepada Rasulullah boleh, tapi Ka'ab tetap tidak boleh. Akhirnya sampai habis masa 50 hari. Setelah terjadi 50 hari, maka wahyu Allah turun memberikan bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik diterima. Ini sebagaimana Allah firmankan, qala Rasulullah wa anzalallahu, maka Allah menurunkan wahyu, maksudnya laqad taballahu 'alan nabi wa muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi si'atil usrah. Ini apa? Surat Taubah, bahwa Allah akhirnya menurunkan ayat yang berbunyi laqad taballahu 'alan nabi muhajirin wal ansar. Ya, sungguh telah Allah menerima taubatnya Nabi. Nabi tetap istighfar, wal muhajirin dan orang-orang muhajir, wal ansori dan orang-orang ansor, yaitu alladzina tabau fi sa'atil usrah, setelah mereka mengikuti ya, fi sa'atil usrah. Innahu bihim raufur rahim. Wala salasatil ladzina khulifu hatta idza taqat alaihim ardu bima rabukat. Taqwa wa kunu ma'as-shadiqin. Ini termasuk diabadikan dalam Al-Qur'an bahwa seberat apapun perbuatan yang termasuk kalau sekarang desersi, meninggalkan tugas perang, itu merupakan dosa besar ya. Itu pun oleh Allah diterima, tentunya setelah mengalami hukuman yang luar biasa. Ini ceritanya banyak sekali. Terus pada berikutnya juga menceritakan tentang salah satu sahabat perempuan. Wan Abi Lucita Bitaminun Wan Abi ya, Nujaid Bitaminun Wafatil Imran ibn Husain Al-Ghaziyyi radhiyallahu anhu anna mar'ata min Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya
hubla minaz zina, yaitu sahabat Rasulullah yang perempuan namanya Juhainah datang ke Rasulullah. Dia dalam kondisi hamil dari berzina. Dia seorang perempuan yang sudah menikah. Ini termasuk hukumnya rajam. Hukum rajam itu hukum awak dipendem, tinggal kepalanya dilempari batu sampai mati. Ini ada sahabat Juhainah, ya, tidak ada yang tahu dia berzina kecuali dirinya dan pasangannya dan tentunya Allah. Datang ke Rasulullah menceritakan, ya, bahwa saya hamil dari hasil berzina sama tangganya. Ya Rasulullah, asabtu ahada fa'aqimhu alayya qad'a nabiyus rawaliwa. Intinya sahabat Kunjana minta dihukum sebagai bentuk tobat kepada Allah untuk dirajam. Maka di sini Rasulullah mengundang Nabi waliyuha, mengundang walinya, wali warisnya, ahsin ilaiha faida wadu'at pak ini. Intinya dinunggu dulu sampai lahir, fa'ala fa'amar biha nabi wa fasuddat alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa sholalahi. Maka setelah lahir, dalam riwayat lain setelah lahir juga ditunda untuk memberikan kewajiban menyusui. Nah setelah itu akhirnya dirajam sampai mati. Kemudian dalam hal ini Rasulullah mensolati summa sholat alaiha. Kemudian Rasulullah sholat padanya. Faqala lahu Umar, maka di sini Umar protes, "Usolli alaiha ya Rasulullah faqad zana." Ya, mengapa Rasulullah engkau sholat padahal dia orang yang zina? Maka Rasulullah jawab, laqad tabat taubatan law usimat baina sab'ina min ahlil Madinah wala si'akum wa hajjatta afdala min hadat binafsiha awajalah. Rasulullah menjawab, justru itu dia sudah tobat. Maka Rasulullah mensolati. Bayangkan Rasulullah yang mensolati, ini kan menunjukkan bahwa tobatnya diterima dan Allah menerima. Karena ini kaitannya bab jinayah, ya, seperti zina itu termasuk bukan jinayah, hudud. Perkara hudud akan diterima manakala hukumannya dilaksanakan di dunia. Kalau perkara hudud itu hukumnya sudah nggak bisa diatur manusia, Allah sendiri yang atur. Kalau bab jinayah, bab pidana seperti membunuh itu masih ada alternatif hukum. Kalau membunuh ya dibunuh atau kisos. Kalau dimaafkan maka tidak dikisos, diganti dengan diat, yaitu denda. Kalau 200 sapi, 200 unta, kalau 200 unta sekarang yang sekitar 4 miliar, itu bisa diterima. Itu beratnya. Tapi perkara hudud seperti zina, mencuri, mabok, kalau Allah ingin menghapusnya, ya tentunya hukum itu dilaksanakan. Ini sebagaimana taubatnya Juhainah, ya, bahwa Rasulullah menerima setelah hak-hak Allah diberikan, yaitu dengan hukuman raja. Nah, ini tidak ada pilihan kecuali itu. Tapi kalau berjinayah, menghilangkan nyawa atau anggota badan, ada 3 alternatif. Pertama, kisos berarti balas sesuai yang diperbuat. Kalau dimaafkan katanya dia, terus ganti lagi. Yang ketiga adalah kifarat. Kifarat itu ya puasa berturut-turut 2 kali, 2 bulan, atau memerdekakan budak. Itu ada hukumnya bervariasi. Tapi kalau zina tidak ada pilihan karena itu sudah nas dari Allah. Maka dalam
lain hadisnya saya pernah saya dengar bahwa tobatnya orang berzina itu tidak mudah sekali, tidak mudah, karena butuh kesungguhan. Entah benar tidak, saya pernah dengar sampai 40 tahun, bayangkan itu pun kalau diterima itu. Nah, untuk bisa bersih suci tidak membawa dosa zina ya salah satunya wajah. Ini berlaku di daerah sana Arab, Indonesia tidak berlaku. Justru hakikatnya itu kejam. Karena apa? Dihukum hanya 15 tahun tidak menghapus dosa dengan Allah. Karena apa? Hukumannya bukan hukuman Allah, hukuman manusia. Berarti kejam di dunia, di penjara, di akhirat terus berlanjut. Tapi kalau tadi cerita Juhainah, karena diterima tobatnya sudah selesai, matinya mati bersih, tidak membawa dosa. Ini kaitannya Juhainah, seorang sahabat perempuan, karena ingin bersih di hadapan Allah, karena Allah menjanjikan, jadi wala ta'asumi rahila, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sehingga kembali ke fitrah manusia. Mengapa Islam mengajarkan taubat? Itu hakikatnya rahmat Allah untuk mengembalikan fitrah kita, karena hakikatnya syariat Islam tidak lain adalah menjaga 5 kebutuhan pokok manusia. Nah, kalau hukum ini dijalankan, ini sama saja menjaga jiwa-jiwa yang lain aman. Kalau Indonesia kan pembunuhan murah meriah. Nah, kalau membunuh satu ya paling maksimal ya 15 tahun. Kalau membunuh 10 sampai dihukum mati. Nah, itu karena murah meriah. Kalau dalam Islam hakikatnya kelihatannya kejam, tetapi itu hakikatnya adalah rahmat. Karena apa? Nah, suatu saat yang mati kok lebih baik dihukum, sehingga selesai urusannya sampai di dunia saja. Ini satu pelajaran dari bab tobat. Tadi ada cerita bahwa orang yang membunuh sampai 100 pun Allah menerima tobatnya, walaupun belum melakukan amal-amal baik, tapi niat sudah ada. Niat sudah ada. Hanya zaman Rasulullah juga ada orang belum pernah sholat aja masuk surga. Siapa Bu? Yang pernah saya ceritakan ya. Yaitu orang kafir yang sedang mencari saudaranya, ternyata ditemukan dalam perang. Di saat itulah ingin bergabung membantu umat Islam dan mati langsung. Berarti kan belum pernah sholat, ya. Maka kadang kita perbarui syahadat kita, istighfar, karena kita kadang tidak tahu umur kita sampai di mana. Itu sebuah cerita tentang pentingnya tobat. Ini salah satu fungsi tobat adalah kita menjadikan diri kita itu rendah di hadapan Allah. Itu sebuah adab etika kita kepada Allah. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak merasa berbuat salah, kita dianggap orang yang sombong, dan itu dicela-celakan oleh Allah. Justru celakalah seorang hamba yang biasa-biasa tidak pernah merasa salah, itu oleh Allah celaka. Itu hina banget. Maka lebih baik orang yang merasa berlumuran dosa tapi dia sadar diri, tidak merasa ada artinya di sisi manusia, apalagi insya Allah dalam kondisi fana seperti itu, itulah suatu kondisi yang sangat berharga di hadapan Allah. Walaupun belum berdosa, tetap dia di mata Allah menjadi hamba yang mulia, walaupun belum banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi di dalam hati telah sadar dirinya penuh salah. Ini sebagaimana Adam alaihissalam, begitu tobat kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, bisa bertemu kembali pada istrinya, kembali kepada kita. Apabila kita merasa serba sulit,
usaha serba sulit, keluarga serba banyak masalah, ya kita kadang introspeksi diri, mungkin itu akibat kita tertutup, hati kita tertutup, kedekatan kita dengan Allah karena kita biasa-biasa saja, nggak merasa banyak salah. Maka seperti tadi katakan, kita seyogianya ya setelah sholat 5 waktu istighfar 100 kali, bagaimana Rasulullah yang umum saja dia sampai 100 kali sampai 70 kali. Maka pernah ditanyakan oleh Aisyah, mengapa sampai sholatnya bengkak, banyak istighfar. Ya, di samping itu tadi, ketika kepada yang maha kuasa, ya, dia rasa bersyukur. Orang salah satu nikmat dari Allah yang pada diri kita dikala kita sadar diri, itu sebuah rezeki sebenarnya, rezeki besar termasuk manakala kita sadar diri banyak maksiat, itu rezeki dari Allah hakikatnya. Karena itu kesadaran diri manusia di hadapan Allah itu hakikatnya adalah rezeki. Justru yang merasa biasa-biasa saja, amal sholat ia lakukan, tapi sholatnya hampa, sekedar ritual semata, kadang dosa kecil pun dianggap lumrah, itu justru kita jangan sampai begitu. Karena apa? Itu istidrot, sedang dilangsakan oleh Allah dalam kondisi lupa diri. Ini bisa-bisa jadi tidak husnul khotimah, karena Allah kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak mungkin bisa seperti tadi, maksiatnya seperti telah bunuh 100 tapi nanti diberi husnul khotimah, ya kita nggak tahu. Kita antisipasi lalu banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun berada, ya, maka perbarilah syahadat kita. Barangkali syahadat yang kemarin rusak oleh hati kita, ketidakyakinan dengan Allah, itu kan maksiat. Tidak percaya sama Allah, tidak percaya takdir, merasa Allah jauh, merasa Allah tidak mendengar, itu kan hakikatnya maksiat yang kadang bisa terjadi pada diri kita. Apalagi kita sudah merasa paling baik, ya, merasa ibadahnya paling baik, itu juga maksiat hakikatnya. Nah, itu maksiat kolbi hati yang kadang kita bisa kapan saja. Apalagi kita terbesit ingin dipuji orang lain, sholat kita ingin dipuji orang lain, dan itu malah kadang kita tidak sadar diri. Ini tentu pentingnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Ini kaitannya tobat. Itu tentang tobat, mungkin di depan masih banyak ya. Bapak sabar, mungkin kita teruskan tanya jawab dulu kalau ada yang mau tanya jawab.